Gunung Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa seluruh Arafah adalah tempat wukuf, kecuali lembah Uranah. Tidak ada tempat tertentu yang dikhususkan di Arafah kecuali lembah Uranah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk kepada kita untuk tidak berdiam diri atau wukuf di sana pada saat haji. Adapun bukit Arafah yang juga dikenal dengan nama Jabal Ilal atau Jabal Rahmah, maka ia sama dengan tanah manapun di Arafah. Tidak apa-apa wukuf di atasnya saat haji, tapi tidak ada pahala khusus yang berbeda dengan pahala wukuf di tempat mana saja. Bukit yang tingginya 65 meter ini terletak di sebelah timur Arafah. Di atasnya dibangun sebuah tiang besar berwarna putih sebagai tanda untuk seluruh tanah Arafah, karena adanya bukit di bagian tengahnya, dan tiang ini tidak memiliki keistimewaan berupa berkah tertentu. Termasuk kesalahan yang banyak terjadi adalah sebagian orang mengusap-ngusap tiang ini, atau mengikat potongan kain, atau menulis sesuatu di atasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad." Siapa yang membuat sesuatu yang baru pada urusan agama kami yang tidak termasuk bagian daripadanya, maka sesuatu itu akan tertolak. Maksudnya adalah, siapa yang beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah yang tidak pernah dilakukan atau diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah itu akan tertolak dan tidak diterima. Perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Perpustakaan Makkah Al-Mukarramah didirikan pada tahun 1370 Hijriah atau 1950 Masehi yang berada di bawah pengawasan Kementerian Urusan Islam di Kerajaan Arab Saudi. Terdiri dari beberapa kitab dan berbagai manuskrip sejarah yang sangat berharga. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa lokasi perpustakaan ini adalah bekas rumah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Karena para sahabat dan tabi'in, semoga Allah meridhai mereka, tidak menaruh perhatian menjaga tempat-tempat yang tidak terkait dengan ibadah syar'i sebagaimana tempat-tempat haji misalnya. Oleh karena itu, mereka tidak menjaga tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak berhubungan langsung dengan ibadah syar'i, dan juga mereka lebih disibukkan oleh sesuatu yang lebih penting dari itu, yakni menuntut ilmu dan beribadah dengan ibadah yang benar dan disyariatkan. Dari situ, kita mengetahui kedudukan historis dan budaya dari perpustakaan Makkah Al-Mukarramah, sebagaimana kita juga mengetahui bahwa pengkhususan ibadah di tempat itu tidaklah sah. Demikian pula, tidak sah mencari berkah, berdoa, dan sholat menghadapnya, dan tidak menghadap ke Ka'bah Al-Musharrafah. Sekarang Anda telah sampai ke Masjidil Haram, tempat yang paling suci dan agung di atas bumi ini. Maka manfaatkanlah waktu Anda dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika mereka mengunjungi Makkah untuk haji dan umrah. Jangan menyelisihi cara dan sunnah mereka, di mana tidak disebutkan bahwa salah seorang di antara mereka ada yang mengunjungi tempat perpustakaan ini yang baru dibangun beberapa waktu yang lalu. Al-Ji'aranah mencakup masjid yang didirikan di tempat mana dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berihram untuk umrah setelah beliau kembali dari perang Taif. Di sana juga terdapat pekuburan baru, tempat di mana jenazah penduduk setempat dimakamkan, dan tidak terdapat seorang pun dari syuhada Hunain yang dimakamkan di sana, seperti dikatakan oleh sebagian orang, karena daerah ini sangat jauh dari lokasi kejadian perang. Di Al-Ji'aranah terdapat sumur tua. Disebutkan bahwa airnya sangat tawar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memeriksa lokasi air ini dengan tangan beliau yang mulia. Tetapi sumur ini sekarang telah ditutup atas perintah dari Kementerian Kesehatan, karena telah bercampur dengan air kotor dan sudah tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Air yang ada di masjid tidak boleh digunakan untuk mencari berkah, karena air itu sebenarnya tidak berasal dari sumur itu. Banyak di antara para penziarah tempat ini yang melakukan kesalahan, di mana mereka meyakini bahwa masjid ini dan amalan sholat di dalamnya memiliki keistimewaan dibanding masjid-masjid yang lain. Ini adalah keyakinan yang tidak pernah dinukil oleh para sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan sholat di berbagai tempat yang tak terhingga. Tetapi beliau
Tetapi beliau telah mewasiatkan kita untuk mengikuti sunnah beliau dan tidak mengagungkan ibadah, waktu dan tempat tertentu, kecuali yang telah ditentukan dan dijelaskan kepada kita. Oleh karena itu, tidak boleh mencari berkah dengan cara mengusap masjid dan kuburan atau mengambil tanahnya untuk mencari kesembuhan dengannya. Semua itu termasuk perbuatan memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48.